Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Kusminto, N247100021, mahasiswa Fakultas Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro. Kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ekonomi Febrianto SEMM. Baiklah, kita mulai sesi penjelasan kali ini. Perilaku organisasi adalah fondasi efektivitas lembaga. Perilaku organisasi adalah memahami dinamika individu, kelompok, struktur organisasi untuk membangun lembaga yang efektif, adaptif, dan berintegritas. Apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah hasil interaksi kompleks antara tiga pilar utama. Yang pertama adalah variabel individu, yang kedua dinamika kelompok, dan yang ketiga adalah struktur organisasi. Penjelasannya adalah variabel individu adalah sikap, motivasi, pengetahuan, dan kompetensi personal karyawan. Yang kedua adalah dinamika kelompok, itu terdiri dari norma sosial, interaksi, dan kohesi tim yang membentuk budaya kerja. Sedangkan struktur organisasi adalah kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi yang memandu pengambilan keputusan. Penelitian ini menunjukkan ketiga variabel ini bersama-sama menjelaskan lebih dari 59% itu mempengaruhi daripada efektivitas organisasi. Sisanya itu dipengaruhi oleh lingkungan, teknologi, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya adalah hubungan dinamis individu, kelompok, dan organisasi. Ketiga level perilaku saling mempengaruhi secara berkelanjutan. Sikap positif individu memperkuat kolaborasi kelompok yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas organisasi itu tersebut. Konflik dan persepsi negatif menurunkan energi kelompok dan kinerja budaya organisasi secara keseluruhan. Hubungannya adalah individu yang termotivasi itu menjadi individu mempunyai sikap positif dan inisiatif tinggi. Yang kedua adalah kelompok lebih solid, itu norma yang sehat dan kolaborasi yang kuat. Yang ketiga adalah organisasi efektif, produktivitas dan inovasi yang berkelanjutan. Sikap, motivasi, dan kepuasan kerja. Pilar kinerja berkelanjutan. Sikap positif karyawan mendorong motivasi yang tinggi dan kepuasan kerja. Kunci sustains performance dan komitmen. Kuncinya adalah sustains performance dan komitmen jangka panjang. Pilar kinerja berkelanjutan terdiri dari lingkungan yang nyaman dan penghargaan meningkatkan loyalitas. Kedua adalah motivasi yang kuat mengaktifkan inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga adalah kepuasan kerja, menurunkan absensi dan turnover atau keinginan untuk resign. Yang keempat adalah kebijakan kesejahteraan menciptakan karyawan yang lebih produktif. Kepemimpinan itu adalah penggerak efektivitas organisasi. Gaya kepemimpinan itu menentukan arah, suasana kerja, dan efektivitas organisasi secara menyeluruh. Kepemimpinan itu terdiri dari empat, yaitu kepemimpinan partisipatif atau melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap organisasi dan motivasi yang berada. Yang kedua adalah kepemimpinan transformasional. Pemimpinan ini menginspirasi perubahan positif dan memberdayakan pengikut mencapai potensi maksimal.
Yang ketiga adalah kepemimpinan profetik. Nah, profetik adalah membangun integritas, kejujuran, dan kepercayaan, memperkuat budaya organisasi yang berkelanjutan atau jangka panjang. Budaya organisasi juga mengelola konflik secara konstruktif. Konflik yang terkelola baik ada dan konflik yang tidak terkelola. Konflik terkelola baik adalah sumber inovasi, perbaikan proses, dan pembelajaran organisasi yang berharga. Hasil daripada mengelola konflik yang secara baik itu mendorong pemikiran kritis dari karyawan atau dalam organisasi itu sendiri, menghasilkan solusi kreatif dan memperkuat hubungan tim di dalam organisasi. Sedangkan konflik yang tidak terkelola itu bisa menurunkan energi, produktivitas, dan menciptakan iklim kerja yang tidak sehat. Itu antara lain merusak kepercayaan antar tim, menghambat kolaborasi yang efektif, dan meningkatkan turnover atau rasa ingin keluar atau resign dari karyawan itu sendiri. Budaya organisasi adalah sama dengan adalah kepribadian dari lembaga atau organisasi itu sendiri. Budaya organisasi adalah sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang membentuk identitas dan cara kerja lembaga secara mendalam. Itu dapat dilihat dari slide yang saya tampilkan, itu sebuah piramida. Piramida itu semakin di bawah, dia semakin besar, itu adalah asumsi dasar. Yang kedua adalah nilai-nilai yang diikrarkan. Yang ketiga adalah artefak yang tidak terlihat. Terjadi simbol, ritual, bahasa, dan dashboard. Budaya inklusif dan adaptif mendorong inovasi, kerjasama, dan ketahanan terhadap organisasi itu sendiri. Jika profetik itu memunculkan atau menjadikan fondasi sumber daya manusia yang andal atau unggul. Sikap profetik mengintegrasikan tiga dimensi esensial untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. Yang pertama adalah humanisasi atau memanusiakan manusia, menghargai martabat dan potensi setiap individu. Yang kedua adalah liberasi, pembebasan dari ketertinggalan, penciptaan peluang untuk pengembangan diri dari anggota-anggota organisasi. Yang ketiga adalah transendensi. Itu adalah kesadaran spiritual dan tujuan mulia untuk melampaui kepentingan pribadi. Sinergi profetik adalah sama dengan pengembangan dari strategi SDM komprehensif. Integrasi kepemimpinan profetik dan nilai-nilai profetik dalam strategi sumber daya manusia menghasilkan organisasi yang tangguh, peduli, dan berdampak sosial. Strategi ini dapat kita lakukan dengan pelatihan holistik, kepemimpinan yang inspiratif, dan budaya yang adaptif dalam organisasi. Pelatihan holistik mengembangkan kompetensi-kompetensi teknis dan soft skill yang berbasis nilai-nilai profetik. Kepemimpinan inspiratif memimpin dengan integritas, kepercayaan, dan visi bersama yang bermakna. Budaya yang adaptif menciptakan lingkungan kerja yang responsif, inovatif, dan peduli perubahan. Kesimpulannya adalah membangun organisasi yang bermakna. Efektivitas organisasi berpangkal pada sinergi harmonisasi antara individu, dinamika kelompok, dan struktur organisasi yang mendukung. Kepemimpinan inspiratif dan budaya profetik. Kami ulangi, kepemimpinan inspiratif dan budaya profetik mengubah organisasi menjadi lembaga yang tidak hanya sukses secara korporat, tapi juga memberdayakan masyarakat. Cara-caranya adalah integrasikan nilai-nilai profetik dalam pengembangan SDM.
liberasi, dan transdensi membentuk SDM yang berkualitas dan berintegritas. Yang kedua adalah kembangkan kepemimpinan yang membangun kepercayaan. Gaya partisipatif, transformasional, dan profetik meningkatkan motivasi dan kohesi dari tim di dalam organisasi. Yang ketiga adalah kelola konflik sebagai peluang pembelajaran. Penyelesaian konstruktif menciptakan budaya kerja kreatif, adaptif, dan berkelanjutan. Referensi dari tampilan ini, dari penyajian ini adalah dari Raja Gugup T 2021 dengan judul Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Prestasi Karyawan. Yang kedua, Amin HU tahun 2024 dengan judul Kepemimpinan Profetik dalam Organisasi. Yang ketiga adalah Fatin dan Yuniar 2025 dengan judul Motivasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja. Keempat adalah Sasongko, Analisis Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan. Sekian dari yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.